Nah, oke, jadi sekarang akan saya jelaskan mengenai timer. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan dengan counter ya. Nah, ini program yang sudah jadi sebenarnya. Istilahnya memang semuanya itu sudah saya tes dulu lah istilahnya. Jadi tidak ada error atau apapun. Jadi kita bisa langsung one tick ya. Nah, ini di sini saya menggunakan 3 jenis timer ya. Jadi ini sebenarnya semacam trik ya, trik. Jadi kita menggunakan 3 buah timer ya. Pertama itu timer on delay, yang kedua itu timer off delay, dan yang ketiga itu timer pulse ya, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan coba masing-masing seperti itu ya. Nah, ini mungkin oh ini salah nih note-nya ini dihapus sebentar. Nah, ini di bawahnya harusnya ini soalnya yang M1 normally close ini masih masuk ke timer off delay gitu ya. Tadi saya salah. Oke, nggak masalah. Kita akan coba buat ulang saja programnya dari awal ya. Jadi kita nanti akan mulai dari atas yang timer on delay, kemudian kita lanjut ke timer off delay, baru kita akan lanjut ke timer pulse seperti itu. Nah, kebetulan kalau di Mitsubishi ini dia yang simple project itu cukup sulit ya. Jadi agak beda kalau pakai structure project itu dia ada masing-masing function block untuk timer on delay, timer pulse, dan timer off delay. Tapi untuk yang simple project kebetulan dia hanya ada yang timer on delay. Jadi untuk mengakali itu kita mempunyai trik lah ya, mempunyai trik untuk atau istilahnya membuat timer off delay dan juga timer pause seperti itu. Nah, makanya di sini nanti kita akan coba dulu buat yang basic ya. Paling basic itu pasti kita pakai yang timer on delay seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk trik itu ada banyak cara ya, tapi ini jadi ini salah satu cara saja, dan mungkin adakah cara yang lebih bagus, mungkin ada gitu ya. Tapi ini salah satu cara seperti itu, dan ini menurut kami gitu ya. Nah, ini kita masukkan dulu M0, kemudian di sini kita masukkan T0, kemudian kita masukkan ini ya. eh, Biasanya kita pakai kalau untuk di konstanta itu kita biasanya pakai K ya. Jadi kita masukkan K100 gitu ya. Kita masukkan K100 karena dia biasanya 100 milisekon. Jadi mungkin hampir sama dengan Siemens ya. Jadi kalau misal mau pakai yang kalau 1000 milisekon 1 detik ya. 100 milisekon tuh kalau misal pengen pakai yang 10 detik itu kita pakai yang 100 seperti itu. Jadi kalau yang 1000 milisekon dia 10. Kalau 10 milisekon berarti K1000 seperti itu. Tapi ini kita di sini pakainya yang K100 seperti itu ya. Nah, di sini juga untuk simulatornya juga sama seperti yang sudah-sudah ya. Jadi ini tambahan tambahan untuk materi timer itu memang fungsi yang untuk simple project, karena memang belum belum ada kalau untuk yang kemarin kan materinya starter project ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa fitur kan. Di sini kita juga menggunakan simulator menggunakan PLC asli ya. Nah, ini nanti T0 ini nanti akan menyalakan. Jadi T0 itu awalnya adalah nanti kita buat di sebagai kontak ya kan. Terus dia akan menyalakan coil yang kita inginkan seperti itu. Nah, dalam sini kita pakai yang Y10 gitu ya. Nah, itu untuk timer on delay ya kan. Nah, jadi timer on delay itu nanti istilahnya ya kan, timer on delay itu untuk penyalaan itu nanti dia akan menunda ya kan. M0 ini saya nyalakan, nanti yang Y10 ini akan tertunda ya kan, sesuai dengan K atau istilahnya konstanta yang kita masukkan ke dalam coil T0 tadi seperti itu. Nah, terus yang kedua ini kita masukkan yang timer of delay ya kan. Jadi kalau timer of delay itu kebalikannya ya. Jadi kalau timer of delay itu dia awalnya nyala ya kan, terus saya matikan, dia tuh matinya itu yang tertunda seperti itu. Jadi ini paling mudah dan sering saya ulang-ulangi ya kalau materi timer ini. Intinya kalau timer of delay seperti itu. Jadi kita kalau yang delay itu dia ada penundaan gitu ya, makanya namanya adalah delay gitu ya. Nah, kalau yang pulse nanti dia agak berbeda. Jadi kalau pulse itu dia menyala seiring berjalannya timer gitu ya. Jadi kalau saya pengen menyalakan suatu kontak suatu coil gitu untuk sekian detik, nah itu pakai yang pulse. Nah, ini kita masukkan M1 ya kan, terus kita masukkan sini langsung ke Y11 ya, karena Y11 ini ingin kita nyalakan kan di sininya. Y11 ini kita ingin kita nyalakan, terus di sini kita masukkan T1 ya kan. T1 ini normally close, Y11-nya di depannya ya kan, logiknya seperti itu. Kemudian di sini kita buat dia sebagai sebenarnya ini ya, safe holding, tapi dia ada T1 di belakang dari Y11-nya gitu ya. Nah, terus ini kita masukkan sekarang M1 ini, nanti kita masukkan kalau misal dia mati ya kan. Kalau dia mati maka M1 yang di sini dia menyala gitu kan. Dan sorry, kalau misal dia mati ya dia menyala gitu kan. Terus kan normally close kan, malah saya lupa. Nah, M1 ini nanti menyala ketika M1 mati, kemudian dia akan menyalakan apa? Menyalakan yang timernya gitu, T1. Nah, intinya memutus gitu ya. Awalnya Y11 ini menyala ya kan, T1-nya kan belum nyala tuh. Ya kan, masih istilahnya kan dia awalnya tuh nyala gitu kan. Terus ketika T1-nya itu selesai waktunya, dia akan menyala dan
dalam normally close kontak itu dia akan memutus hubungan Y11 dan Y11 akan mati seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi banyak cara ya. Sebenarnya beberapa. Kadang saya juga langsung pakai yang kalau yang di Siemens tuh saya langsung pakai yang normally close gitu. Kalau normally close-nya saya nyalakan dia kan mati gitu langsung turn off. Tapi kalau di sini memang harus ada triknya. Nah, terus yang ketiga ini kita pakai yang namanya timer pulse ya kan. Timer pulse ini kita bisa masukkan sebentar. Nah, ini kita masukkan dia lebih kita kalau di sini kita pakai compare ya, kita pakai compare. Nah, jadi kita compare tidak sama dengan apa namanya nilai T2-nya gitu. Jadi kalau T2-nya itu tidak sama dengan 100, dia itu akan menyalakan Y12 gitu ya. Kalau T2-nya sudah mencapai 100 dia akan menyala seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Bisa pakai compare atau bisa pakai T2 yang apa namanya? Close kontak ya. Jadi ini cara saya beberapa. Jadi ini kalau ini lebih kayak apa ya, mau pakai compare sebenarnya. Kalau mau pakai yang close kontak juga bisa. Jadi T2 ini kita buat kayak di atas ya. T2 langsung close kontak gitu, nanti kalau dia nyala ya kan otomatis dia akan matikan Y12 gitu. Nah, seperti itu juga bisa. Silahkan, ada beberapa cara gitu ya kalau untuk pakai timer pulse. Tapi ini sebenarnya cara memang cara agak panjang ya dan agak rumit malahan. Tapi nggak masalah kalau misalnya rekan-rekan nanti akan saya tambahkan di bawahnya untuk alternatif itu ya istilahnya seperti itu. Oke. Nah, itu ya kita build kemudian kita save. Makanya memang kalau untuk beberapa logic itu ada beberapa cara, dan kalau untuk cara saya ini memang agak panjang sih. Maksudnya lebih kalau dibilang tidak efektif kalau dibanding yang T2 no close contact ya tidak terlalu gitu. Cuma saya pengen tunjukkan saja. Nanti di file projectnya itu akan saya berikan yang T2 seperti itu. Nah, ini kita unduh PLC-nya kebetulan sudah saya sambungkan ya kan. Kita unduh dulu ya kan parameter push program select all. Ini boleh kita eksekusi saja, kita coba-coba ya. Nah, kemudian kita yes to all, oke. Kemudian kita close ya kan. Kalau kita close kemudian kita coba apa namanya buka simulatornya ya seperti itu ya. Nah, ini kita pakai apa namanya simulator yang sama cuma sudah dimodifikasi agar bisa connect ke Mailset connection seperti itu. Nah, ini kita monitor ya. Nah, kita monitor tapi ini kita nyalakan ya, soalnya kan dia time of delay ya. Kita nyalakan dulu yang ini. Sorry mana ya, kalau nggak salah debug mantap debug. Modify value kemudian kita nyalakan. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba apa namanya mulai simulasikan seperti itu. Oke, nah ini ya untuk simulasinya. Kemudian nah itu sudah terkoneksi, kita connected. Nah, timer of delay dia nyala ya, jadi sesuai. Kemudian sebentar, ada yang salah, kita connect ulang. Oke, kita cek ya, sekarang kita ulangi ya sekarang. Nah, ini mungkin kita taruh sini ya biar nggak kelihatan, biar kelihatan angkanya juga ya, berapa detik gitu dia yang sudah berjalan seperti itu. Oke, nah ini kita bisa coba jalankan dulu yang timer on delay. Kita klik start. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi M0 ini dia menyala, tapi untuk T0 ini dia tertunda, dia belum nyala kecuali dia sampai waktu ke 100 atau 10 detik dalam kesini. Nah, terus dia baru menyala seperti itu ya. Nah, itu untuk timer on delay. Nah, kemudian kalau untuk yang timer of delay itu kebalikannya, bukan ya, lebih tepatnya kayak kebalikan di matinya ya. Jadi dia itu awalnya menyala ya kan, kemudian setelah beberapa waktu ya kan, dia akan mati gitu sesuai dengan jumlah timer yang sudah ditentukan ya kan. Jadi kalau saya klik start di sini ya kan, itu nanti akan matikan M1. Nah, terus dia akan menyala kan. Nah, ini dia akan menyala. Ini simulatornya mematikan ya, ini intinya bukan kalau saya tekan tuh bisa nyala terus gitu. Sebenarnya itu lebih ke modifikasi programnya saja. Jadi kalau saya start dia malah mati gitu. Nah, intinya dia fungsinya seperti itu ya. Nah, jadi ketika saya tekan dia malah mati gitu. Nah, terus untuk yang timer pulse itu dia lebih mudah ya. Nah, ini dia kalau pakai cara compare seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat nilainya untuk nilainya sekian gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, itu ya, jadi dia mati berkaitan timer pulse. Nah, ini nanti mungkin saya tambahkan juga ya untuk yang T2 close kontak seperti itu. Jadi kita kalau close kontak dia malah langsung ya, intinya kan awalnya kan dia mati nyala kan karena dia T2 itu belum menyala ya kan kalau close kontak. Nah, itu nanti dia bisa kita contohkan. Terima kasih.